rahmatikuma bikaromatikuma. Entah fi hajatinahu wallahu. Lancarkan bangunan masjid, lancarkan bangunan masjid. Amin. Lancarkan bangunan masjid dan balas sekali. Amin. Lancarkan bangunan masjid, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 November 2021, Bapak Syekhuna Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Tiaradi akan berangkat ke Kampung Sapi Masjid, Kecamatan Roncong, Kabupaten Pandeglang, dalam rangka peletakan batu pertama Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Pandeglang bersama Pak Kapolda Banten, Pak Budi Trianto, dan Bapak Direktur Utama Krakato Steel, Bapak Silmi Karim, dan juga Abuya Muhtadi Cidahu, dalam rangka peletakan batu pertama dan pengawalan dari Polres Cilegon. Terima kasih. Jadi Masya Allah tabarakallah, seminggu yang lalu itu Abah kan habis dari Sapi. Ya. Jadbah kan? Jadbah. Masih dibangun. Ya, masih dibangun. Ini ucap nyata ya. Kita ngawal di belakang nih sama Mas Bro, sama mantunya Abah nih. Alhamdulillah nih udah turun. Turun aja kan. Sambutannya luar biasa nih. Sambutan
Saya berikan ucapan selamat datang kepada Abah Yusuf Mubarak di kampung Sari Masjid dan kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Hendrik. Sajadah. Abah Kami persilakan kepada Abah Abu Yusuf untuk menempati tempat dan dimohon kepada panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar Abah bisa merasa nyaman dan tenang di tengah-tengah kita bersama. dulunya ini masjid ini adalah pesantrennya Buyut Abah yang bernama Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Karis. Abah cicitnya mutlak langsung keturunan. Kemarin Abah jadbah masjid dibangun dengan waktu yang sangat singkat, 1 minggu terjadi ya. Kampung Sabini menyimpan sebuah Disediakan untuk menyaksikan prosesi pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Priyanadi Kartakusuma SH, yang kami hormati Kapolda Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Dirbimas Polda Banten Bapak AKBP Sofwan Hermanto, yang kami hormati Direktur Utama PT Krakatau Steel atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Bangkonon Bapak Ade Sofwan SH beserta jajaran, yang kami hormati Kasepuhan Desa Bangkonon Mama Kiai Haji Muhammad Thohir, yang kami hormati para alimul ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu tamu undangan yang tak mampu kami sebutkan satu persatu. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmatnya, pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam acara peletakan batu pertama Masjid Jami Al-Ikhlas Kampung Sabi Masjid Desa Bangkonon. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada pemimpin kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafalkan basmalah.
Selanjutnya, untuk mensukseskan acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas Kampung Sabi. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita jemput bersama, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan penyampaian materi sejarah Kampung Sabi yang akan disampaikan oleh Abah Abuya Yusuf Mubarok. Kepada yang terhormat Abah Abuya Yusuf Mubarok, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma wala. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua saya, tokoh masyarakat, tokoh ulama, Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir. Semoga Allah rahmati, berkahi, dan beri maghfirah. Amin. Yang saya cintai, yang saya hormati, Bapak AKBP Sofwan selaku Dirbimas Polda Banten, mewakili Bapak Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudi Herianto SHMPA, yang mohon maaf ada acara mendadak. Yang saya hormati Bapak Arif selaku mewakili Dirut KS atau Sindikarin, yang mohon maaf ada kepentingan yang sangat besar. Yang saya hormati, yang saya cintai, uwa saya yang ada di depan, Mbak Ubah, dan saudara-saudara saya dari seluruh masyarakat Sabi, wabil khusus dari keluarga besar keturunan Syekh Raden Muhammad Garis, yang tidak, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Marhaban, ahlan wa sahlan. Para hadirin, dengan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Mursalin, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, dan kepada seluruh zuriatnya. Para hadirin, pada hari ini dengan kudrat iradat Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala lancarkan renovasi pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini. Allah sempurnakan kebutuhan-kebutuhan masjid ini, baik berupa finansial maupun materi. Allah ketuk seluruh para dermawan, para umaroh untuk berpartisipasi terlaksananya kelancaran masjid ini, tentu berkat doa kita bersama-sama. Nas'aluka ya Allah ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah semangat bantu pelajaran masjid ini, dan yang terhormat tidak lupa kepada rekan dan sahabat saya dari Tangsel yang selalu semangat untuk mendukung ulama dan menjadi penguat NKRI. Semoga bangsa selalu sukses. Para hadirin, mohon maaf, saya akan sedikit sampaikan historis yang saya ketahui tentang yang saya ini dari bapak saya. Tetapi mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang dari keturunan Syekh Muhammad Garis, kalau ada kesalahan dan kekurangan, nanti kita bisa diskusi untuk penyempurnaan. Saya hanya menyampaikan sejarah yang saya ketahui dari bapak saya. Mungkin para hadirin semua ini semua cek bapak abdi kieu. Nong cenah eta tadi sabi dulur urang kabeh. Sabi masjid jeung sajabana. Alhamdulillah, semoga saudara saya disabi semua Allah limpahi maghfirah dan rahmat dan sehat dan didayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ketahui bahwa dahulu sebelum lahir Syekh Raden Muhammad Garis, bapak saya yang bernama Haji Raden Muhammad Nana Yohana bin Haji Raden Muhammad Yakub bin Syekh Raden Muhammad Garis bercerita ketika saya masih SMA, masih pesantren, bahwa dulu Eyang Kangmu katanya, yang dulu ketika itu menjadi patih Sumedang, kerajaan Sumedang melarang, beliau tidak berkenan menjadi patih karena tidak suka ke Belanda. Kemudian beliau oleh orang tua yang saat itu bernama Pangeran Dalam Karuhun Kusuma Dinata 9 pada saat menjadi Bupati Sumedang. Kedudukannya Raja Sumedang zaman Belanda menjadi Bupati, diperintahkan untuk mencari ilmu ke Banten di zaman Belanda. Karena beliau suka kepada keulamaan, maka beliau ke Banten, ternyata ke Sabi. Lewat Sabi ke Pasir Karam. Beliau dibekali oleh orang tuanya, oleh Pangeran Dalam Karun Kusuma Dinata 9 sebagai Raja Sumedang itu. Kata bapak saya itu diberi secepet tata kepahang saeta emas ini dan kuda. Kalau kuda ada keterangan dari wasaya, ada 3 kuda yang diberikan oleh orang tuanya. Beliau ternyata di Pasir Karam dan membuat kampung yang ketika itu masih hutan, abad 18-an masih hutan, dan lama-kelamaan itu hutan makin banyak penduduk. Dan eyang saya ketika itu setelah yang banyak masyarakat sering mengumpulkan masyarakat setempat untuk hadir di rumahnya, diberinya makan, diberinya rokok, bako, diberinya dan sebagainya, dinasehati agama. Siapa dia? Kalau tidak salah, nama asli beliau yang sekarang namanya dipanggil di Pasikara Ki Buyut Kumpul, karena sering mengumpulkan orang. Nama aslinya siapa? Yang saya ketahui dan hasil penelusuran saya ke Kerajaan Sumedang, nama asli beliau adalah Raden Arya Bandayuda, Patih Sumedang. Ki Buyut Kumpul itu bernama asli Raden Arya Bandayuda bin Pangeran Dalam Karun Kusuma Dinata 9, disebut Ki Buyut Kumpul. Itu yang saya ketahui. Lalu siapa sesungguhnya Kiai Haji Raden Muhammad Garis atau Syekh Muhammad Garis ini? Saya tuh tahunya ketika saya masih sekolah. Bapak saya bilang, Yusuf, kamu tuh jangan main mulu, mendingan ngaji. Jelek-jelek juga kamu tuh cucunya Abu ya. Saya nggak percaya. Ya rakut lain bapak ini itu Abu ya, aku tuh di bank. Kayak cuma percayaan jadi itu Abu juga nggak gawe di bank,
nggak percaya. Ketika saya pesantren di Kabayan, di Syekh Solihin, murid Mama Sengkur, nenek saya, istrinya Haji Muhammad Yakub, mau maghrib bilang, nih Nong, ini bawa baskom ke musola, bilangin ke Ustadz Solihin, ini khol. Saya bilang, khol siapa Bu? Khol buyut kamu, siapa namanya? Kiai Haji Muhammad Karis. Saya kaget, Bu, emang iya bapak nama Kiai no, bagaimana caranya itu? Nah itu saya penasaran, berarti bener iya buyut abid Kiai, kan terpercaya keneh baik, orang mana tapi orang sabi, di mana okomna di kuburan Cempaka nong teangan deh jadi di Jaya Tua. Akhirnya saya susuri ketika masih nyantri, ada kuburan dua. Saya masih penasaran, ini orang mana aslinya? Kata bapak saya ini orang Sumedang. Saya konfirmasi ke Sumedang, ke kerajaan Sumedang. Saya tanya, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah, insyaallah biiznillah biquwatillah qudratillah wallahu a'lam bishawab. Hasil koordinasi saya dengan kerajaan Sumedang, ternyata nasab yang saya di antaranya beliau bernama Raden Muhammad Karis. Karena beliau keturunan Raden Muhammad Karis bin Raden Ijrah Kartakusuma bin Raden Arya Badayuda Pati Sumedang bin Pangeran Tahun Kusuma Dina ke-9 Raja Sumedang zaman belanja jajah di Bupati bin Pangeran Dalem Tanumaja Kusuma Dinata 8 bin Pangeran Rangga Gempol 3 Kusuma Dinata bin Pangeran Rangga Gempol bin Pangeran Rangga Gempol 2 bin Pangeran Rangga Gempol bin Pangeran Rangga Gede bin Sayyid Maulana Ja'far. Ini Sayyid loh, Sayyid berarti Habib Durian Rasulullah. Bin Sayyid Maulana Ja'far atau Pangeran Angkawijaya menjadi Raja Sumedang, bergelar Prabu Gesangkulun, makomnya di Gayogu saya sudah jarahi. Beliau anak siapa? Beliau anak Sayyid Maulana Soleh atau Pangeran Santri Raja Sumedang bin Sayyid Maulana Muhammad atau Pangeran Muhammad Malakaran Majalika. Makomnya saya jarahi, sudah ketemu. Bin Sayyid Abdurrahman atau Pangeran Panjunan bin Syarif Abdullah atau Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati di Cirebon berdekatan dengan makam yang Nurjati bin Sayyid Datuk Ahmad Majdun Nagari 9 Malaysia Malaka bin Sayyid Datuk Maulana Isa Malaka bin Sayyid Datuk Maulana Ali Abdul Qadir Kailani, bukan Delani ya, Kailani, karena orang tuanya senang ke Syekh Qadir maka namanya Sayyid Datuk Ali Maulana Abdul Qadir Kailani, Nasarabad India ini bin Sayyid Jalaluddin Shah Al-Akbar Al-Azmat Khan Raja India bin Sayyid Abdullah Khan Duriat Rasul dari Hadramaut nikah dengan bangsawan India Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Khan sama dari Yaman nikah dengan bangsawan India. Kesananya ke Sayyid Ja'far Siddiq, ke Sayyid Jamaluddin, ke Sayyid Zainal Abidin, ke Sayyidina Husain, ke Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya sudah tercatat di kerajaan Sumedang. Jadi eyang saya ini tercatat di kerajaan Sumedang sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW dari keturunan Raja Sumedang dari Syekh Datuk Kafi, dan itu legal ditandatangani. Di saya dulu menanyakan arti kisut anak sahat katanya. Ini dulu orang Palu. Iya yang kayak kali tukang goreng menggoreng makanan saya. Saya nama aslinya
Muhammad Yusuf Priyanadi. Bapak ibu bapak diselamatkan ya. Bin, bapak saya sudah dibadalkan haji oleh saya. Bin Haji Raden Muhammad Nana Yohana. Anak siapa itu Nana Yohana? Gawe di Beri Labuan. Bin Haji Raden Muhammad Yakub. Kakek saya sudah saya badalkan haji. Nyawa kita Aki Yakub kami terus dibadalkan haji. Jadi Muhammad Yusuf bin Haji Raden Muhammad Yohana bin Haji Raden Muhammad Yakub bin Syekh Raden Muhammad Karis. Jadi nyata, cekurang dia mah jadi bang dua cenah nangkongna. Hari ini abin dibuka nong, kita makom cepaka cek ini. Cekurang dia mah jadi bang belah dua. Terang sejarah nangkongan dari jadi bang belah dua. Jadi etanya dulurnya, menanya ke Yusuf anak saha, anak Nana dari Labuan, Nana anak saha, anak Yakub kabayan. Yakub anak saha atau anak iya anak saya Muhammad Karis. Nangkongna. Dan bapak saya pernah berkata bahwa Yusuf, yang kamu Kiai Haji Muhammad Karis dulunya ulama, dulunya kiai. Dia hafal Al-Quran. Banyak murid-muridnya, dia hanya ketika muridnya banyak baca Al-Quran, segitu banyaknya dia hanya merem. Tapi semua murid dia yang salah dia tahu. Pesantrennya di mana? Di dia dah. Nah itu dulu pesantren tuh, dekat tenda dah. Nah ini dulu langgar beliau. Ini langgar beliau, saya masih kecil. Ingat waktu lebaran dibawa oleh orang tua saya nyaba cina ke putih, bugur utih. Hadir nyata di pinggir. Ini dulunya langgar. Kemungkinan besar langgar ini berdiri akhir abad 18. Mengapa? Karena Syekh Muhammad Karis ini wafat tahun 1928. Bayangkan. Artinya ketika NU di Banten berdiri, Banser ya. Ketika NU di Banten berdiri, yang saya itu wafat 1928. NU berdiri, yang saya itu wafat 1928. Ya, ternyata setelah saya dewasa saya lihat ini langgar jadi masjid. Wah, saya ini jadi masjid, alhamdulillah. Saya sering jalan sini dan sering ke masjid. Tapi masyarakat tak balun. Biasanya jeung santri paling jarah begarinya. Sholat tetap saya yang cicing bae kan itu wau tenang. Ciip itu aya cicing bae. Aing saka urang nu bakul aing urang darah ieu gitu. Dan sejarah keluarga saya pernah bilang, Yusuf itu yang kamu punya istri. Nah gitu majikan bernama Nyi Hajah Ratu Rafi'ah. Cekurang dia mah ibu lebak sebenarnya. Nama aslinya Nyi Hajah Ratu Rafi'ah. Siapa dia? Nyi Hajah Ratu Rafi'ah menurut keluarga adalah sepupunya pejuang kemerdekaan yang membantu Indonesia melawan Belanda, dan beliau pun kalau tidak salah Guru Soekarno, tapi lahir di sana. Saya tak saja, yo. Orang sabi penyaun ini. Kiparak nih pinter saya. Bernama Syekh Falak Pagentongan Bogor atau Tubagus Abdurrahman bin Waliul Akbar Tubagus Abbas makomna di makom Syekh Jaribang. Maka dulu pula dirinya loba ta. Wahajir Urdin, Wadudung, Pasuhaili ayah dirinya di Purdunan. Jadi yang saya yang perempuan di Hajah Ratu Rafi'ah itu sepupu dengan Kiparak. Kenapa Kiparak ada di Pagentongan? Karena istrinya orang Pagentongan. Pemajikan, nutupan pemajikan kali itu. Tapi dia lahir di Sabi. Berarti ada orang Sabi Pandeglang, pejuang kemerdekaan dan gurunya Soekarno yang lahir di sini melahirkan pejuang untuk Indonesia gitu Pak. Kudu banget orang Sabi, betul? Maka orang Sabi, Umaro Sabi, ulama Sabi harus mempunyai jiwa seperti beliau, seperti Syekh Falak. Apa jiwanya? Nasionalis, anti radikalisme, cinta kesatuan, cinta NKRI. Jadi mun aya orang Sabi dari radikalisme, jadi anggota radikalisme, hulu aing teu ngarti. Teu kaharti utek aing. Lamun aya orang Sabi eta radikal, kamu jadi terorisme. Seharusnya orang Sabi itu jadi ulama pejuang seperti Syekh Falak. Amin ya rabbal alamin. Karena di sini di kecamatan
keroncong. Pertama kali lahir dikuburkan pejuang Indonesia siapa? Raden Arya Bandayuda Ki Buyut Kupul yang anti Belanda. Dia dari Sumedang pindah ke Belanda karena tidak suka ke Belanda. Dia tanggalkan jabatan Patih Kerajaan Sumedang karena tidak cinta ke Belanda. Karena Belanda ketika itu selalu intervensi ikut campur ke keraton Sumedang. Maka dia lari ke sini bersembunyi dan dia berubah namanya Raden Nandi Tutupan. Kuna kata Raden di mana? Kata bapak saya, "Nong, baheula eta yang maneh Raden dan zaman Belanda memakai Raden di Paehan di Belanda." Hewan Belanda kudu bangsawan mah. Mun bangsawan pejuang di Paehan dikubur sampai ka dieu. Maka ditutup itu gelar Raden menjadi Muhammad. Itu. Maka kadina ge Muhammad Karis, Muhammad Birgada, Muhammad Anwara, Muhammad Birda, Muhammad Birsa, Muhammad Yakub, Muhammad Ubah, Muhammad Yakub juga anak, Muhammad Ocim, Muhammad Nana Yohana, Muhammad Lukman Digana, saya dia Muhammad Yusuf, sing horeng eta jang utupan Raden. Saya cek ke Sumedang ternyata Belanda Raden turunan Prabu Besar Ulun Sayyid Maulana Jakbar. Begitu tak? Lalu siapa dari anak Syekh Muhammad Karis yang melawan Belanda? Orang Sabi keneh, mendengar. Kudu bangga itu orang Sabi. Cek bapak saya kieu. Nom, eta orang Sabi zaman baheula terkenal. Setiap kali ke Sabi orang Pandeglang sarieuneun cenah. Beureun asiip wanya. Apa sentrik wah. Kudu kitu Pak. Karena di Sabi zaman baheula terkenal Kiai Jawara. Ngajina pinter, nau sorokna pinter, al-kalam wa labdul murkab nufid bil wa'adina pinter, kiro'atna pinter, kiro'at sam'ahna pinter, perangna beki tara eleh. Tuan orang Sabi perang eleh bae lagi. Disidkeun. Eta diwarisan ku Syekh Palak. Syekh Palak pagentongan terkenal di mesos zaman Belanda zaman sekarang, Jawara Banten tapi wali. Sugan dituturkeun ku Syekh Henry. Amin. Ngalawan Belanda jangan baheula banyak. Lalu Syekh Muhammad Karis punya anak siapa-siapa? Sama anaknya pejuang Padir Dimas. Laporkan ke Kapolda dan Jenderal. Kata Ki Yusuf ini lahir pejuang Indonesia yang darahnya berceceran di Pandeglang. Dan saksinya ada, saksi bisunya Pak Alun-Alun. Anak Syekh Raden Muhammad Karis yang pertama bernama Kiai Haji Birgada, dikenal di Pandeglang Lurah Birgada. Eta Lurah Birgada Kiai lain lurah menang pilih lain. Kiai Lurah Birgada eta Kiai Haji Birgada boga santri. Karena bupatina eta bupatina Kiai Haji Tenggus Abdul Halim, maka Pandeglang setiap desa yang harus jadi lurahnya Kiai, camatna kudu Kiai, bahkan Kapolsek saja kudu Kiai. Zaman baheula bupati Kiai Haji Al-Lain. Di dia menjadi Kiaina anak Kiai Muhammad Karis, eta Kiai Haji Birgada diangkat jadi lurah, terkenal Lurah Birgada. Padahal mah Kiai Bapak Nawasuhen, Bapak Naikin, ya Bapak Namang Nurdin, anak negara itu. Perjuangan Lurah Birgada melawan Belanda dengan kesaktian dan santrinya semuanya melawan Belanda, semuanya diberi doa dan kesaktian melawan Belanda. Berjuang dengan siapa? Padir Dimas dicatat nih. Pandeglang ketika itu ada dua singa bernama Lurah Birgada dan Lurah Sugriwa Mulu. Itu singanya Pandeglang. Jadi budaya orang Pandeglang di harga Sabi nanti sejarah. Dua singa Pandeglang melawan Belanda mengusir Belanda adalah Lurah Birgada dan Lurah Sugriwa di daerah Mulu. Di sini lahir Lurah Birgada. Itu anak Syekh Muhammad Karis. Nu ieu masjid dikurang ke dibangun. Dan mun aya umar terek dumbang teu harti ku aing mah. Teu harti ku teu aing mah. Lamun umar Pandeglang membiarkan masjid ini di sini lahir pejuang teu harti ku teu aing. Kita menakut dan lalu tengah bangun masjid. Padahal darah kain dulu air berceceran dan Pandeglang. Yang kedua, siapa anak Haji Muhammad Karis yang
Haji Anwara. Dia berjuang dengan apa? Berjuang dia dengan menginflasikan ekonomi Belanda pada jelas dicatat. Belanda kalang kabut, ekonomi dan inflasi liurun Belanda. Orang Pandeglang lain makin masyarakat makin sugih baik di pengelolaan pegawaian Haji Anwara itu. Bapak Nawama. Di mana duitnya? Oh, mana nama anak abuya bisa terbuat kalau taruh kertas jadi duit, lain menang cetak zaman penipu zaman itu. Karena anak abuya boga ilmu hikmat, eta kertas jadi duit Haji Anwara. Setiap jadi duit diasupkan karena nahan ngaran eta, nahan kanderon, diasupkan karena kanderon, pinuh eta duit. Di luhurna di usian jengkol ojeng putih dibawa ke pasar Pandeglang pura-pura dagang. Dan setiap anu mali diberi duit mana? Urang Pandeglang kalau bahan duit baik, lo ada bingung di mana yang duit dah sudah. Karena Haji Anwar gitu sampai kelakuan. Jadi diacak-acak ekonomi Pandeglang Belanda oleh Haji Anwar. Lama-lama ketahuan itu kerjanya Haji Anwar. Haji Anwar ditangkap Belanda, diikat tangannya, digusur dengan motor Harley Davidson. Ditarik di mana? Di alun-alun Pandeglang. Ketika itu Pandeglang masih batu ke jeung taneuh. Digusur tah Haji Anwar. Teu paeh-paeh, wong anak abu yang boga ilmu ieu berenam. Ditembak teu paeh, dikadek teu paeh. Pusingkeun Belanda diasupkeun ka penjara. Di penjara terek paeh, disuntik buta, disuntik lumpuh, terek paeh kena benda Haji Anwar, disuntik buta kakarak mawar. Berarti dia lahir menjadi pejuang Pandeglang. Itu anak Syekh Muhammad Karis. Tah tilu tah pejuang Pandeglang. Benar. Nu kahiji Syekh Pala, nu kadua Kiai Haji Urigada, nu katilu Haji An. Orang Sabi eta orang Sabi, kudu gagah orang Sabi, kudu hebat orang Sabi. Nu kaopat saha anak Haji Muhammad Karis, sarua pejuang Indonesia, pejuang Pandeglang saha Bapak Kolot Kaula Aki Yakub. Ketika itu dia keluar pesantren tidak jadi kiai karena keburu jadi tentara, jadi TNI. Kakek saya jadi TNI dengan pangkat Sersan Mayor. Dan beliau ketika Bung Tomo ke Mandalawangi, ke Mengger, disambut oleh beliau di Mengger dengan Gojali Buntung. Dengan itu kakek saya pangkatnya Sersan Mayor, duduk di atas mobil Dodge, di dahulunya Dodge dah, di belokan Mengger. Mantak di Mengger ayah Cukup Pahlawan eta sejarah. Maka kakek saya kayak Haji Muhammad Yakub dan duduk dan Gojali Buntung dan Bung Tomo meneriakan yel-yel merdeka atau mati Allahu Akbar. Pejuang Banten, pejuang Pandeglang disadi kene hadir tentara Bapak kalau tahu lah. Kemudian beliau gimana? Beliau kakek saya Haji Muhammad Yakub dibuang oleh Belanda kemana? Jauh, Padir. Jauh dibuang kemana? Ke Bopong Digul Irian Jaya, jauh dengan nenek saya. Mereka berdua dibuang oleh Belanda dan sama berbarengan dengan Soekarno di sana. Kata bapak saya yang memasakkan makanan Soekarno adalah nenek saya. Dan sampai punya anak dua di sana kakek saya bernama Hasan dan Husain. Tetapi dipulangkan oleh Belanda ke Pandeglang di tengah lautan, anaknya yang dua wafat kemudian diceburkan ke laut. Orang Sabi, hei, orang Sabi itu berarti di Sabi yang baru kita ketahui aja itu sudah ada 4 pejuang untuk Pandeglang. Pertama Syekh Pala, yang kedua Kiai Haji Wirgada, yang ketiga Haji Anwara, yang keempat Haji Muhammad Yakub. Jadi lamun di Sabi dibangun jalan orang keneh bae ya. Tepantas daerah yang lahir pejuang Banten dalam jalan doang kiai. Tepantas jika manhaker di Pandeglang. Non perlu Yusuf dia lebih sorangan ngebangun jalan. Teu izin mah eta kumaha. Piraka itu nyokot di sorangan
bangun jalan. Yang naon aya Umar. Betul? Sampai kan ditu kakang buyut lain jalan goreng. Ka jalan buyut lain ka jalan ulama. Ka pasir Karang jalan goreng di sini lahir pejuang. Aing ceurik anu pejuang jalan goreng doang kieu. Padahal mau ayat andekan syariat Allah ketudan saya Muhammad Garis pun saya kalah. Akur. Cari si Ipa cicing bae semoga jiwa nasionalisme. Si Hendrik itu cicing bae teguh jiwa cinta karena daerah. Jalan goreng yang hek-hek. Komo si motor mikiran proyek proyek. Apa? Jalan goreng cicing bae. Wah hujan pejabat dia menawan hasil foto di bae proyek cetok ya. PLU motor ya. Lelang tuh, PLU jalan goreng-goreng bae motor. Ya, jadi kesimpulannya para hadirin, wajib bersyukur bagi orang Sabi, di sini lahir para pejuang. Yang kemudian apa syukurnya? Cintai NKRI, dukung pemerintahan kita. Jadikan orang-orang sini orang yang cinta agama, dan di sini lahir penguat NKRI, bantu kepolisian, bantu TNI, dan tangkal radikalisme dan terorisme dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Dan orang Sabi harus wajib NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Anca, akur, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah yang terakhir kita doakan Kapolda kita Irjen Pol Dr. Rudi Herianto SHMDA menjadi Kapolri mudah dan lancar. Naik terus pangkat jabatan dan selalu dermawan. Kapolda ini dermawan, Pak. Saya cintai. Kapolda Banten Islam orang Jawa adabnya luar biasa kawan. Tiap Jumat santun yakin. Ulama disumbang, pesantren disumbang, masjid disumbang. Nanti kita akan melakukan sumbang masjid ini, saya yakin. Amin. Ditambah-tambah air bentin mas kadiyo kasep di pasokan. Kurang pandeglang hanya kapal pandeglang. Aku banyak sumbang lagi. Amin. Kurang banget. Kurang dapat pasokan jadi kombes. Intilah beres jadi kombes kurang lakukan jadi jenderal. Bin terus jadi jenderal ke ngabangun di masjid gedean dulu. Amin ya rabbal. Dan kita doakan juga Pak Sarif dan Pak Sumi Karim semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aing rek doakan Pak Sumi Karim manjana. Tapi terjadi akhirnya. Menurut aing mau sabai para kodam situ. Mohon maaf lahir dan batin. Padir, mohon maaf semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.